Alladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam, ma ja'tama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah faman batta'a bihi amaluhu lam yusri lahu bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian rutin di Masjid Adzikru Fajar Indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keberkahan, ya, kesehatan. Yang kesehatan ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita hari ini di surah Al-Ghasyiyah. Silahkan dibuka ibu. Iya, surah ke-88 ya. Surah Al-Ghasyiyah. Kita baca bareng dulu, monggo, sambil menunggu teman-teman yang sedang perjalanan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sering baca surah Al-Ghasyiyah ibu-ibu? Waktu sholat apa? Sering ya.
Salat apa biasanya baca Al-Ghasyiyah? Sering Ustaz waktu salat Idul Fitri sama Idul Adha, Jumat. Ini termasuk surah yang disunahkan dibaca ketika salat Jumat, ya, Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat pertama dan rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Atau juga dibaca ketika salat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini membaca surat ini. Al-Ghasyiyah dan Al-A'la sekalipun cukup panjang, tapi terkadang menurut kita pendek daripada kemudian di tengah-tengah dari surah dari Al-Quran yang dibaca oleh imam. Kenapa jamaah? Misalkan imam mengambil surah Al-A'raf begitu, paling 2-3 ayat yang gak terlalu panjang sebenarnya, tapi kayaknya perasaan kita lama banget. Tapi kalau Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini sebenarnya cukup panjang, tapi kayaknya terasa cepat. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan itu? Ayatnya pendek-pendek. Begitu? Bisa juga. Tapi biasanya karena Al-Ghasyiyah dan Al-A'la ini kita udah sering dengar. Jadi kita ngerti nanti akhirnya apa. Sedangkan tiba-tiba imam baca surat di tengah-tengah surat, kita kan nggak tahu tuh nanti kira-kira akhirnya mana. Jadi ketoknya masih suwi banget gitu. Jadi kayaknya nggak tahu nanti selesainya mana. Tapi Al-Ghasyiyah kita sedikit lebih tahu. Oke, jamaah, surah Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir salah satu dari nama-nama hari kiamat. Ya, Al-Ghasyiyah itu ya disebut oleh Imam Ibnu Katsir min asma'in, ya, dia itu termasuk dari nama-nama min asma'i, salah satu dari nama-nama hari kiamat yang di situ bermakna hari pembalasan, ya. Kemudian nanti kalau ba'as berarti hari pembangkitan dan seterusnya. Disebut Al-Ghasyiyah, yang ini juga nama dari Al-Qiyamah tadi, karena Al-Ghasyiyah itu artinya apa? Pingsan. Ya. Jadi di hari kiamat itu ya orang dalam keadaan takut, setakut-takutnya, ya, sehingga dia ya kayak orang kalau takut biasanya pingsan, ya, kaget, ngeri gitu. Ya, ini hari kiamat. Ya. Nanti ada Yaumus Sa'ah. Biasanya kalau Yaumus Sa'ah itu biasanya hari pas hancur tabrakannya bumi dengan planet dengan apa, itu namanya Yaumus Sa'ah, hari hancur. Itulah nanti setelah itu ya dari hari Yaumus Sa'ah sampai nanti ya ba'as, mahsyar, terus ya sampai nanti sirat, yaitu jembatan, ya, itu semuanya masuk kategori hari kiamat. Jadi kalau Yaumus Sa'ah lebih ke hari ditiupkannya trompet gitu ya. Kemudian di situ benturan, tabrakan hebat, itu namanya Yaumus Sa'ah. Sebagian ulama mengatakan begitu. Nah, adapun Yaumul Qiyamah ya dari Yaumus Sa'ah sampai nanti manusia dimasukkan ke surga atau ke neraka. Maka Al-Ghasyiyah ini salah satu surat yang sering membuat siapa? Umar bin Khattab menangis, ya, melalui surat ini. Kita lihat, hal ataka hadisul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu yaitu berita peristiwa tentang hari kiamat. Dikatakan di sini jamaah bahwa yadhkuru ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah ini yaitu keadaan-keadaan hari kiamat dan apa yang terjadi di dalamnya. Karena di situ apa? Wa annaha taghshil khalaik. Ya, jadi makhluk-makhluk Allah pingsan. Ya, makhluk-makhluk Allah bingung. Kenapa?
bisyadaidiha, karena dahsyatnya hari kiamat. Ya, karena dahsyatnya hari kiamat, banyak manusia, makhluk Allah yang merasakan kebingungan, bahkan banyak yang kemudian terjadi pingsan di antara mereka. Apalagi kemudian ya mereka nanti kalau sudah diberi berita tentang amal-amalnya, ya banyak yang takut, banyak yang menyesal begitu. Ternyata amalan-amalan saya selama di dunia itu banyak yang tidak ada artinya. Kemudian di sini manusia akan dibagi menjadi dua. Fariqon fil jannah wa fariqon fis sa'ir. Yang pada akhirnya nanti manusia akan dibagi menjadi dua kelompok. Fariqon, satu kelompok fil jannah di dalam surga, wa fariqon fis sa'ir, dan satu kelompok lagi di neraka sa'ir. Pengen jannah atau neraka sa'ir jamaah? Jannah. Semangat beribadah ya. Udah semakin tua loh kita ini. Udah punya cucu. Udah. Kalau udah punya cucu tuh berarti jadi udah mbah-mbah. Ya. Jangan merasa mbak-mbak terus. Di putu cik pengennya diceluk mbak, mbah. Ya. Jadi kalau ada orang bilang ketemu kita, jenengan kok tambah enom, ya jangan terlalu bangga. Ya, itu kadang-kadang nek digonok-gonok kayak kan langsung mak giu-giu gitu toh. Ya langsung, aku kata cek enom banget gitu. Padahal ya iso wae ngapusi kan kayak gitu tuh. Kan nek tambah enom kan nggak mungkin sebenarnya. Tambah tuwek jelas, tapi kadang-kadang ditambah tuwek kan yo nesu aja mah. Mbak kok jenengan kok tambah tuwek toh mbak? Toh loh. Harusnya kan yang benar ya itu. Sodakta, kamu benar kalau aku sudah semakin tua. Iya, itu yang benar jamaah. Saya kemarin jamaah punya pengalaman waktu saya agak flow dikit nih, tapi nggak masalah insyaallah. Hari Senin sore ya, saya berangkat ada panggilan untuk berdakwah di Nusa Kambangan. Iya, Cilacap. Saya berangkat jamaah dengan tim ke sana. Ya bismillah saya bilang, bang saya memang tugasnya berdakwah. Sampai sana istirahat sejenak, terus nyetorkan KTP ya. Kemudian kita masuk ke lokasi dengan tentu ya screening yang cukup ketat ya. Naik kapal tapi sebentar aja, naik kapal paling 20 menit ya. Habis sudah nyebrang ke lokasi, kemudian kita dicek-cek lagi, terus sampailah kami kan ada 9 lapas kalau nggak salah itu ya, ada yang batu, besi ya, kemudian macam-macam gitu. Ada yang khusus ya untuk narkoba, khusus teroris ya, khusus macam-macam gitu. Nah, saya masuk di yang medium kalau nggak salah, yang sudah cukup sudah bisa dikasih nasihat jamaah. Ya saya masuk ke ruangan itu ya, namanya saya kan baru pertama kali ya masuk ke ruangan kayak gitu di lapas lembaga pemasyarakatan tuh. Bayangan saya tuh ya ngeri-ngeri, jahat-jahat, nanti saya diapain di situ kan gitu. Ya tapi Pak Kalapasnya bilang ya, Pak Agus Wahono, udah Sat, yang di sini insya Allah sudah aman gitu. Akhirnya saya masuk, ya kita ada 2 program, tabligh akbar dan menghapus tato. Gitu, saya sampai di ruangan disambut dengan kayak marawis gitu tuh, kayak nasyid rebana gitu. Siapa mereka yang ngajari, saya tanya gitu. Otodidak Ustadz gitu. Bagus banget, aku nyumbang lagu akhirnya. Gitu. Ya, cakep banget gitu. Terus saya udah waktunya keluar tapi belum boleh ketemu mereka gitu. Tapi saya keluar, alhamdulillah ya Allah. Kan rencananya kita ini mau dirikan pesantren di sana. Gitu. Insya Allah tanggal 14 saya diminta lagi berangkat ke sana untuk peresmian bersama Bupati Cilacap. Ya kita cek ya, Masya Allah. Minimal juz 30 itu pada hafal semua loh jamaah. Apa enggak geledek-geledek kita di sana coba.
Ya jadi ya Allah ya santri kita yang di lapas itu minimal juz 30 tuh udah hafal. Isin banget gak kita kalau gitu? Gitu. Jadi ternyata Masya Allah gitu. Jadi di lapas itu gitu. Terus rata-rata itu 3 juz hafalannya rata-rata. Terus yang cukup bagus kemarin 10 juz. 10 juz. Di penjara. Iya. Nah terus saya mumpung ke sana gitu, tak tanya-tanya gitu, kasusnya apa aja panjenengan gitu. Ada salah seorang ini Masya Allah ya. Jadi beliau nemui saya banyak dosanya Ustadz, kalau di masa lalu udah nggak usah, kita sekarang aja gitu. Bagus banget ya dia. Tapi saya dikasih tahu rata-rata yang di sana itu yang saya temui itu vonis minimal rata-rata dia 20-an tahun lah. Banyak lagi seumur hidup. Dan tidak sedikit yang vonis hukuman ya. Seumur hidup sama hukuman mati beda. Kalau hukuman mati ya dia nanti segera dieksekusi. Ada sudah beberapa dieksekusi. Tapi kalau yang seumur hidup itu nanti kalau di situ baik, jadi nanti ada grade-grade-nya. Kalau dia itu hukuman mati, kalau di situ ada perubahan baik, turun menjadi seumur hidup. Seumur hidup kok dia baik, gitu ada perubahan, bisa menjadi turun lagi berapa begitu. Nah yang membuat saya ini jamaah, Masya Allah, ya tetap aja banyak juga yang stres, yang karena hari-harinya hanya di situ kan, gitu. Ya kadang ada keluarga yang jenguk, kadang juga enggak, gitu. Apalagi yang WNA, warga negara asing, kadang-kadang nggak ada yang jenguk, gitu. Karena jenguk butuh biaya berat, gitu. Jadi kita kasih motivasi pada mereka gitu. Ya semangat gitu, kita isi pengajian tabligh akbar itu, Masya Allah gitu. Yang ketika pulang justru kita yang, ya Allah kita ini yang di luar, yang bebas. Kadang-kadang terlalu bebas. Ya. Iya. Kemarin tak cek, kami kan bawa banyak itu ya, bawa sarung sekitar 100, bawa makanan, bawa ini gitu. Kalau mushaf dia bilang, Ustadz nggak usah bawa mushaf saat kesini. Kalau Ustadz butuh tak kasih gitu. Gitu. Kalau mushaf nggak perlu, udah banyak gitu di sana. Ya kalau mushaf Ustadz bawa aja supaya dihafalkan jamaah-jamaah Ustadz aja. Ya sarung ini dia butuh, dia karpet, baju itu. Kita kesana langsung kita baju putih semuanya, Masya Allah. Dia pesan kepada kita, ya teman-teman yang dalam keadaan bebas, ya jangan jadikan kebebasan itu menjadi bebas gitu. Maksudnya jangan sampai kemudian kebebasan kita di luar ini membuat kita ya bebas, artinya tidak dekat dengan Al-Quran gitu. Ya jadi Masya Allah ya, kita kasih motivasi, wah semangat banget. Ustadz sering-sering kesini dong gitu. Iya sering kesana tapi ya 7 jam luar biasa saya bilang. Oke, lanjut jamaah. Kalau namanya lapas itu hanya khusus laki-laki. Tapi kalau mungkin yang di daerah-daerah bisa saja perempuan. Kecuali kalau dia perempuan atau wanita yang waktunya dieksekusi mati dibawa ke sana. Gitu. Ya saya diajak jalan-jalan, ini tempat untuk tembak, mengeksekusi. Ini yang ya tempat khusus narkoba, ini teroris, ini gitu. Ya saya pas mau keluar itu yang agak luar biasa ditemui gitu. Ustadz dari Ngawi ya? Iya. Saya Ngawi juga Ustadz, geludak gitu saya. Allah ternyata tetangga. Kok antum bisa, orang Ngawi itu baik-baik loh gitu. Iya Ustadz yang baik-baik, Ustadz yang jahat ya kayak saya. Ya Allah. Terus, ya banyak dari Solo juga ada gitu. Oke, jamaah berbahagia. Ya, kita lanjut dulu di sini. Nah di sana, di sini. Maksudnya bukan di sana di penjara ya, beda pembahasan. Di akhirat maksud saya, ya tadi itu hanya dibagi 2 kelompok gitu ya. Fariqon fil jannah wa fariqon fis sa'ir. Ya, surga dan di neraka itu aja, nggak ada yang lain. Nah, setelah itu fa akhbara
an wasfi kullal fariqaini faqala fi ahlin nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya sifat-sifat dari keduanya. Ya, sifat yang ahli neraka, sifat yang ahli surga. Yang pertama dibahas yaitu sifat yang ahlun nar. Keadaannya seperti apa orang-orang yang berada di neraka? Maksudnya itu. Setelah kalimat hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah. Wujuhun jamak dari wajhun. Wujuhun wajah-wajah. Ya, wajah-wajah mereka di hari kiamat, khususnya mereka yang amalan-amalannya jelek, yauma idin pada hari itu khasyiah, tunduk takut. Ya, mereka dalam keadaan tunduk, dalam keadaan takut. Khasyiah minadzulli, tunduknya tunduk hina. Ya, mereka takut karena merasa hina. Ya, karena mereka sadar banget ketika di dunia banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tunduknya tunduk merasa hina, merasa menyesal karena dia sadar banget bahwa di hari kiamat itu nanti akan diberikan balasan dengan seadil-adilnya, dan dia menyesal karena dulunya termasuk orang-orang yang banyak melakukan amal kemaksiatan. Amilatun nasibah. Siapa orang yang tunduk dalam keadaan hina ini? Amilatun nasibah. Amilah, orang yang wajah-wajah nafsun jiwa yang berbuat nasibah dengan begitu semangat. Maksudnya kalau kita kerja itu kerja keras, ya, jadi waktunya habis untuk kerjanya. Amilatun nasibah, berbuat dengan maksimal di dunianya. Akan tetapi ya, dia kerja keras menghabiskan waktu itu, amilatun nasibah, akhirnya apa? Tasla naron hamiyah. Ya, dia akhirnya masuk hamiyah, neraka hamiyah. Padahal ketika di dunia luar biasa sibuknya amalan-amalannya, cuman amalan-amalannya dia kerjakan itu bukan amalan-amalan yang menyelamatkan dari neraka. Nah, di sini ada kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingat dengan seorang pendeta. Ketika dia lewat di depan rumah orang pendeta, ya, kemudian dia temui. Setelah itu dia nangis. Umar bin Khattab ini nangis gitu. Kenapa wahai Umar engkau nangis gitu? Karena Umar ini ingat banget bahwa pendeta ini, mohon maaf, secara duniawiyahnya baik. Ya, secara dunianya baik. Dia rajin untuk memberikan nasihat ke jemaatnya, kan gitu. Dia bisa saja dibilang orang yang suka memberi. Pokoknya baik banget lah secara dunianya. Kenapa kemudian Umar nangis? Karena termasuk pendeta ini, dia juga bakal masuk neraka. Walaupun amalannya banyak, tetapi dia tidak Islam. Amalannya banyak, ya, ini tafsirnya begitu ya. Ya. Amalannya banyak, kemudian dia tidak, ya itu tadi, tidak melakukan kebaikan-kebaikan yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ini, ya, dalil ini mungkin ya untuk orang-orang yang tidak berakidah sama dengan kita, tapi jangan juga kita merasa aman bahwa kita aman gitu loh, maksud saya. Ya, bisa saja ada orang yang di dunia ini amalannya banyak banget, amalannya rajin banget, ternyata amalan-amalan itu kemudian tidak bernilai di sisi Allah. Maksud saya begini loh, kita ini 24 jam sibuk gitu. Jam 3 udah bangun. Udah bangun itu ngapain gitu? Delok HP tok, ya, atau ternyata bal-balan dini hari. Ya, ya. Terus kemudian kita
Ba'da subuh ngapain, kemudian habis itu ngapain tuh kita cek gitu loh jamaah. Walaupun ada ibadahnya, ada yang lainnya, dicek kira-kira 24 jam itu sibuknya kita lebih banyak di mana gitu loh. Lebih banyak dalam rangka ibadah atau dalam rangka hal-hal yang lain yang justru mohon maaf kelihatannya lebih kepada cenderung maksiat. Itu. Kalau ada ayat-ayat kayak begini, jangan saja, oh itu kan untuk mereka Ustadz orang kafir, oh itu kan untuk mereka Ustadz orang yang tidak Islam, oh itu untuk mereka Ustadz yang tidak sama dengan kita. Oke, secara dalil bisa saja begitu. Tapi secara pengambilan tadabbur ayat, pemaknaan, jangan kita merasa lepas dari sindiran ayat-ayat ini. Ini siapapun, gitu. Ini siapapun, ya. Kalau kita banyak aktivitas, dicek aktivitasnya. Jangan-jangan mohon maaf, amilatun nasibah, perbuatannya banyak sampai mungkin gak istirahat, tetapi amalan-amalan itu taslana ron hamiyah, mengantarkan dia masuk ke neraka. Itu loh jamaah yang kami hormati. Ya, jadi sibuk belum tentu kesibukannya mesti kesibukan yang baik. Gitu. Ini menjadi evaluasi untuk kita. Nah, di sini kemudian dikatakan jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah di neraka, ya tasla naron hamiyah. Ya, mereka berada di neraka hamiyah. Ya, yang disebutkan di sini bagaimana keadaannya, syadidan harruha. Ya, neraka hamiyah itu panasnya luar biasa. Ya. Syadidan harruha, ya, panasnya begitu dahsyat. Tuhitu bihim min kulli makanin, yang mana neraka tadi itu, ya hamiyah tadi itu meliputi, ya mencakup penduduk neraka dari segala penjuru, ya. Jadi orang-orang kalau sudah berada di neraka hamiyah ini, ya udah dikelilingi, ya panasnya dahsyat. Kemudian mereka tidak bisa lari kemana-mana. Kalau dulu kita ingat ketika kita membahas surah Al-Humazah, mereka dimasukkan ke sebuah tempat, ya, dibakar di dalamnya, habis itu ditutup. Kayak apa kira-kira jamaah? Pernah goreng lele nggak? Nih goreng lele jangan buka atau tutup? Ben cepat apa? Satu ben nggak nyiprat, nggak meledos-meledos. Yang kedua ya bintang cepet matang juga kan, sehingga panasnya ada di sekitar itu. Nah sama juga jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Bahwa amalan yang kita kerjakan itu juga kita cek, kalau memang itu baik ya kerjakan secara istiqomah. Tapi kalau kita sadar bahwa amalan kita jelek, ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak orang-orang yang aktivitas di dunia luar biasa, ternyata dia bakal masuk neraka. Neraka apa? Hamiyah, syadidan harruha, panasnya dahsyat yang meliputi, mencakup segala penjuru. Ketika mereka sudah di dalamnya, nggak bisa keluar darinya. Tusqa min ainin aniyah, ya, tusqa, mereka diberi minum. Berarti di neraka dapat minum Ustaz? Dapat, ya, dapat. Tapi coba minumnya apa jamaah? Min ainin aniyah, air yang panas, air yang mendidih. Haratun syadidatul hararah, jadi begitu panasnya, ya. Kalau kita haus, ya kalau kita haus lagi capek olahraga, pengennya minta air yang apa? Ya dingin, minimal tawar lah ya, minimal tawar. Jadi nek capek-capek olahraga, wes wesel kayak ngombe panas, ya itu anget aja kadang-kadang merasa kurang nikmat, apalagi panas jamaah. Ya, dapat air, dapat loh. Jadi di neraka nggak dapat air, saat nggak dapat minum, dapat nih loh. Tapi minumnya, ya secara sekali diminum beres jamaah. Ya, pernah kan kita melocot ilatnya minum apa? Coba kalau ini jamaah, air mendidih di neraka yang panasnya berlipat-lipat dari panasnya di dunia, ngeri banget kan? Itu. Maka hati-hati dengan amalan-amalan kita.
Kemudian lagi disebutkan di sini jamaah, ya, bahwasannya air yang berada di dalam neraka yang diminumkan yaitu air-air yang mendidih. Ya. Fahada syarabuhum, dan ini adalah air minum mereka. Wa amma ta'amuhum, minum dapat nggak? Dapat. Habis itu makanan. Di neraka dapat makanan nggak jamaah? Dapat. Wa amma ta'amuhum, adapun makanan untuk mereka, laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum, tidak ada bagi mereka ta'amun, makanan, illa kecuali min dhari', makanan yang berupa dori. Ada beberapa makna dori ini. Satu, batu. Yang kedua, duri. Yang ketiga, sesuatu yang kasar, dan seterusnya. Ya. Wadhalika annal maksud minat to'ami ahadu amroin. Maka di dalam neraka itu dimaksudkan makanan itu ada dua. Yaitu apa di sini disebutkan, yaitu makanan yang tidak menjadikan mereka hilang dari rasa lapar, dan makanan di sini juga tidak bisa menjadikan gemuknya badan, tidak menghilangkan rasa lapar, dan juga tidak menjadikan gemuk. Oh, berarti wong ning neraka langsing-langsing lho, Tat. Ya, langsingnya bukan langsing-langsing yang kayak kita di dunia yang piye-piye gitu. Ini masalahnya langsingnya nggak ada dagingnya jemaah. Itu. Ya, laisa lahum tu'amun illa min dhari. Ya, kemudian di sini juga la yusmin wa la yughni min ju'. Jadi makanannya terbuat dari duri, kemudian makanan itu tidak bisa menjadikan mereka gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Maka di sini dikatakan wa hadha ta'am laisa fihi syai' min hadainil amrayni. Maka tidak ada sesuatu dari dua makanan ini. Ya, jadi tidak bisa ketika orang lapar makan, kemudian dia akan terpenuhi kebutuhannya, jadi kenyang. Ada orang haus minum, kemudian dia tidak lagi haus karena sudah terpenuhi kebutuhannya, yaitu dengan adanya air. Tapi di neraka dia minum, dia makan, sama sekali tidak memenuhi kebutuhannya. Ya, apalagi duri. Ibu-ibu pernah nggak kelelekan ri? Sakitnya kayak apa? Baru ri, itu rinya lembut bisa saja. Mam gereh, nasi kucing, kemudian bismillah. Di sini ini angel banget jamaah. Ya Allah. Biasanya ditambahi air, ditambahi nasi putih, baru dielek nanti bisa. Kadang-kadang juga nggak mudah, mak pleki gitu. Ini baru satu apa? Duri. Coba kalau makanan ini berduri jamaah, apa mak plekok gitu. Ngeri. Mancep kan? Langsung ngeri banget jamaah. Maka sekarang ini kalau kita makan, ucapkan basmalah. Karena coba yang gerakkan makanan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala. Yang melalui usus itu. Coba jenengan maami barang-barang macam-macam loh jamaah. Ya, misalkan kalau maamnya jenengan itu balung ketek misalkan. Tahu balung ketek? Singkong yang kering, agak ada gula-gulanya. Itu kan lumayan keras itu coba. Itu kalau nggak diatur oleh Allah masuk ke usus ini seret, kan bisa nyocok gitu jemaah. Gitu. Apalagi kemudian sing tuwek itu kan kadang-kadang ora di kunyamuk, di matmut rodok penak dilek. Makanya bersyukur banget ketika itu diatur oleh Allah kemudian bisa keluar dengan nyaman.
Nah kadang-kadang kita itu nggak mensyukuri hal-hal yang kayak begitu itu. Dianggap ini metabolisme yang biasa-biasa aja. Padahal semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Itu atas izin Allah. Lah di neraka jamaah ngeri. Maamnya duri, ya minumnya air panas, mendidih. Wes. Kalau boleh milih mungkin milih nggak minum. Tapi memang dia harus begitu. Maka nanti disebutkan di sini keadaannya kayak apa gitu mereka. Nanti kalau disebutkan di dalam surah Al-Al'anya, la yamutu fiha wala yahya. Ya kan nanti begitu. Mereka tidak hidup dan tidak mati dan tidak hidup gitu. Kita lihat lagi di sini. La yusminu wa la yughni min ju'. Ini mengakhiri dari pembahasan penghuni neraka. Ya, dari ayat 2 sampai ayat yang ke-7 di situ menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka. Ya, dimulai dari wajahnya mereka bakal tunduknya bukan tunduk penghormatan, tapi merasa hina dan dihinakan karena amalan-amalan selama di dunia banyak kemaksiatannya. Yang kedua, bahwa mereka keadaan di dunianya apa? Sibuk urusan dunia, ya, tidak ada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mereka masuk neraka dan diberi minum dari air yang panas, diberi makanan yang berduri, tidak mengenyangkan, tidak menjadikan mereka gemuk dan tidak menjadikan mereka kenyang. Jadi kalau di dunia jangan bisa makan kok bisa gemuk, alhamdulillah. Itu. Ya kan ibu-ibu? Jadi berarti ada efeknya gitu loh ya. Gitu. Kemudian di sini jamaah disebutkan kebalikan daripada itu. Wujuhu yauma idzin na'imah. Tetapi ternyata jamaah kita berharap nih termasuk ini golongan kita ini. Mereka adalah orang-orang yang wajah-wajahnya berseri-seri, bahagia. Di hari itu ya mereka adalah orang-orang yang wajahnya na'imah, penuh dengan kenikmatan. Ya, jadi nadratun na'im. Ya, ada pandangan-pandangan kebahagiaan tersirat dalam wajah-wajah mereka. Kemudian juga mereka bahagia ya fi ghayatis surur ya, Masya Allah. Jadi ini penghuni surga ya. Jadi wajah-wajahnya berseri, kemudian mereka optimis, balasan-balasan dari Allah Ta'ala. Lisa'yiha radiyah. Dia ridho dengan apa yang pernah dikerjakan ketika di dunia. Oh ya Allah, ternyata benar ya Allah, infak saya itu menjadikan saya terbebas dari neraka. Ya, kayak kemarin kajian yang saya sampaikan bahwa Nabi Yahya itu pernah dapat nasihat gitu dari Allah Ta'ala agar mengerjakan 5 perkara. Di antaranya adalah yaitu dengan meninggalkan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan itu diibaratkan oleh Allah sebagai apa? Seorang tuan yang membeli budak mau dipukul, kemudian dia bilang, aku tebus diriku dengan ini, al-qalil au kasir, sedikit atau banyak. Nah, ini ibaratnya orang itu kalau sedekah, misalkan amalannya kurang ternyata dia mau dimasukkan ke neraka, ya, kemudian dia menjamin dirinya, ya, wahai Allah, saya punya amalan-amalan ini. Akhirnya dia tebus dirinya dengan sedekah, akhirnya dia bisa keluar dari neraka. Amalan sedekah begitu. Ada lagi yang dengan amalan puasa. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menjaga puasa. Apakah puasa wajib? Syukur mungkin ditambah dengan puasa-puasa yang sunnah. Karena diibaratkan orang yang puasa sunnah atau puasa wajib itu seperti orang yang dia kumpul kayak gini, banyak orang, ya, dia sendiri yang pakai minyak wangi, yang lainnya apek, kecut, ya toh. Yang lainnya kecut, apek, apalagi penguk, ledis, bahasa ngendi ledis itu. Padahal ledis itu artinya
perempuan loh ya. Oh, ladies. Banyak ladies yang ledis gitu. Iya. Kalau nggak ladies ya bukan ladies gitu kan. Nah, kayak gitu jamaah. Tapi kalau orang puasa, dia itu seperti orang-orang yang berkumpul di tengah-tengah orang ladies tadi itu. Tapi dia harum, wangi. Nah, kata penjelasan hadis ini, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nah orang berpuasa itu kayak begitu. Sehingga orang-orang takjub kepadanya. Gitu. Ketika takjub, wah, ya takjubun nas, ya, karena dia wangi. Kemudian dalam keterangan dikatakan bahwa sungguh rih fami soim, aroma mulutnya orang berpuasa itu atau ya lebih wangi indallahi di sisi Allah minal rihi minal misk, dari aroma minyak kasturi gitu. Nah, kemudian disebutkan lagi yang berikutnya masih banyak ya tentang hadis Yahya tadi itu, amalan-amalan berikutnya yang pokoknya yang baik-baik lah ya. Nah, sama ketika kita nanti jamaah berada di akhirat ya, maka di sini dikatakan mudah-mudahan ya kita termasuk yang lisa'iha radiyah. Apa itu? Ridho terhadap amalan-amalan kita selama di dunia itu, puas gitu loh. Oh, alhamdulillah dulu saya rajin thalabul ilmi. Ya Allah, ternyata thalabul ilmi itu dengan izin Allah menyelamatkan aku dari neraka. Ya alhamdulillah ya Allah, aku dulu suka menegakkan sholat tahajud qiyamul lail, dan qiyamul lail itu ternyata masya Allah bisa menyelamatkan aku dengan izin Allah dari api neraka. Pokoknya orang-orang di surga dia ridho dengan amalan-amalannya. Wah, bener-bener ya Allah gitu. Ini loh jamaah yang dimaksud dengan lisa'iha alladzi qadimat hu fid dunya minal a'mali as-salihah wal isanu ila ibadillah radiyah gitu. Lisa'iha terhadap amalan-amalannya yang pernah dia kerjakan di dunia, dari amal-amal kebaikannya dan perbuatan baik dia kepada Allah. Al-ihsanu ila ibadillah, mohon maaf, perbuatan baik dia yang diberikan kepada manusia, hamba-hamba Allah. Ya, dia suka membantu, dia menolong. Ternyata amalan-amalan itu diwujudkan oleh Allah nanti dengan pahala-pahala di akhirat, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Gitu. Karena kalau kita lihat jamaah sekarang ini, coba balasan-balasan itu kan tidak mesti semua yang kita kerjakan di dunia itu langsung dibalas di dunia ini. Ya kan? Gitu. Ustadz dari ini rajin sedekah sugih, kok aku ora, misalkan gitu. Iya, sebenarnya sugih gitu. Karena dengan sedekah itu udah sugih gitu loh. Ya, tetapi kemudian balasan-balasan itu terkadang ya dijadikan sebagai penghapus dosa kita. Ya, kemudian dijadikan untuk memudahkan urusan kita gitu. Atau semua balasan itu disimpan oleh Allah untuk kesulitan kita jika ada di akan datang, atau bahkan ketika kita ada kesulitan di akhirat. Nah, kebaikan-kebaikan di dunia itu misalkan kita lihat dalam bab doa gitu ya. Hamba Allah itu selama doanya baik, ya, baik di situ, satu, tidak doa untuk dosa, yang kedua, bukan doa untuk memutus silaturahim. Ya, tidak dosa itu ya, mosok mau nyolong berdoa, ya Allah mudahkanlah usahaku ini ya Allah, saya berniat nawaitu nyolong gitu. Mudah-mudahan nyolong saya ini engkau berkahi, itu nggak mungkin kan? Ya, atau yang kedua yaitu memutus silaturahim gitu. Dia mendoakan orang lain supaya berantem. Ya Allah, semoga dia berantem ya Allah, gelut ya Allah gitu. Nek perlu ya Allah, ku mohon dia cerai ya Allah gitu. Nah, ini kan ganas banget gitu ya. Ya. Nah, selama doa-doanya dia itu nggak jahat, doa-doanya nggak mengandung dosa, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah hadis itu, ya kalau sudah doanya tidak dari dua hal ini, insya Allah tiga hal yang dia dapat, satu dari tiga hal. Apa? Allah langsung kabulkan sesuai dengan kebutuhannya, keinginannya juga. Ya, dia minta, ya Allah mudah-mudahan aku bisa beli rumah ini ya Allah, benar-benar bisa beli. Ya, atau yang kedua, itu ditunda menjadi tabungan untuk dia. Gitu. Apakah ketika di dunia ini di waktu yang berikutnya, atau ditabung untuk kebaikan akhiratnya gitu. Jadi doa-doanya itu mesti dikabulkan oleh Allah. Cuman ada yang langsung dikabulkan, ada juga yang kemudian diwujudkan di akhiratnya.
Atau yang ketiga, apa? Dikonversi untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Habis itu sahabat dengar, oh kalau gitu ya udah, akan kuperbanyak doa wahai Rasul. Nabi menjawab apa? Dan Allah pun memperbanyak pengkabulan doanya. Jadi jangan sampai bosan kita untuk apa? Doa. Ya. Jadi 3 tadi itu loh, kalau nggak dikabulkan langsung menjadi simpanan, kalau tidak jadi simpanan jadi penghapus kesalahan. Habis itu sahabat bilang, kalau gitu aku perbanyak doa. Nabi pun menjawab, Allah pun memperbanyak pengkabulan dari doa-doamu. Tapi kadang-kadang doa itu yo enek males sih bareng ini jawab. Ngerasa nggak kadang-kadang? Ngerasa kan? Kadang-kadang doa nggak serius gitu tuh loh. Allahumma rabbana gitu-gitu. Piye jawab? Ya bisa lah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin. Gitu tak. Jelas ini nggak serius gitu. Lagi capek itu ya. Padahal tiap hari capek. Ya, doa itu biasanya serius itu kalau pas benar-benar terhimpit oleh masalah besar gitu tuh, baru fokus meneteskan air mata, menyiapkan sapu tangan. Itu kalau pas misalkan opo gitu, atau ketakutan apa gitu, Covid lagi merajalela, kalau meninggal, buka lagi. Korban meninggal di wilayah Fajar Indah sudah 3 bulan. Ya Allah, selamatkan hambamu ya Allah. Sungguh ya Allah, aku mohon ya Allah, jika engkau kasih aku kehidupan berikutnya, aku akan lebih baik lagi ya Allah. Kadang-kadang sampai, please ya Allah, aku mohon ya Allah, sampai nangis gitu. Atau anaknya lagi perjalanan dari mana gitu, lagi ada kabar pesawat sedang ada masalah gitu ya. Tapi kalau pas biasa-biasa gitu, kadang-kadang kayak pas lebaran lagi ngumpul-ngumpul gitu, biasanya jarang banget doa serius-serius gitu. Ya. Habis doa langsung, ayo piknik tinggi, gitu. Piknik terus gitu yang dibahas. Ya, sholat belum selesai, wes bareng iku masak opo rendang gitu, masak gitu. Jadi beda. Nah, kembali ke sini jamaah, lisa iha rodiyah. Ayo jangan sampai kita nanti menyesal terhadap usaha kita di dunia ini, di akhirat. Ya, jangan sampai ada amalan-amalan di dunia ini yang nanti bakal kita nyesel di akhirat. Jadi tolong selektif dalam beramal. Nah, yakin dalam berteman, pilih yang baik-baik gitu. Kalau jenengan punya teman yang nggak baik, ya tidak mesti ditinggalkan. Coba didakwai supaya dia lebih baik lagi. Kalau ternyata kita ajak baik dia kok nggak mau, justru kita menjadi kayaknya kurang baik, ya sudah. Ya kita harus menyelamatkan diri kita. Fi jannatin aliyah. Ya, kemudian dia orang yang ahli jannah ini akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi jannatin jami'atu li anwa'in naim kulliha, ya, akan dikumpulkan kepadanya atas berbagai jenis kenikmatan seluruhnya. Aliyah fi mahaliha wa manaziliha, tempatnya tinggi. Ya, orang berada di surga itu berada di tempat yang tinggi. Biasanya tempat yang tinggi menunjukkan tempat wibawanya seseorang. Ya, tempat tinggi itu biasanya menunjukkan tempat wibawa dan kehormatan dan nilai seorang. Contohnya, dulu ada kalau raja-raja itu meninggal, maka tidak dimakamkan di tempat-tempat yang biasa. Ditempatkan di mana? Di tempat yang tinggi-tinggi. Kalau di Imogiri itu ada makam-makam raja, ya kan? Ya, mesti yang tempat tinggi-tinggi gitu. Ada sunan apa ini mesti di tempat yang tinggi-tinggi gitu. Misalkan ya kayak duduk begini kan, saya di tempat yang tinggi kan gitu. Jangan di bawah, saya di tinggi kan gitu. Dalam hal ini loh ya, dalam hal ini gitu loh ya. Karena kalau saya duduk di bawah ya ora ketok gitu. Ya, surga nanti itu masya Allah ya, tempat yang tinggi menunjukkan apa? Kedudukan yang baik begitu. Kemudian di sini disebutkan kutufuha daniyah. Ya, di situ apa? Kutufuha daniyah kasirah fawakih alladzidah almusmirah. Ya, banyak makanan-makanan yang bermacam-macam, di antaranya adalah al-fawakih alladzidah, buah-buahan yang menyenangkan. Masya Allah. Kalau yang di neraka tadi dikasih minum apa? Air panas. Kalau ini
Kemudian tadi minumannya apa? Makanannya apa? Ya, kalau ini udah tempatnya tinggi, makanannya apa? Bermacam-macam, diantaranya apa? Buah. Menunjukkan buah itu makanan yang istimewa, gitu loh. Kok orang disebutkan sego ya tapi ya? Ya udah biasa gitu loh ya. Iya, biasanya buah. Ya, di dalam sebuah kitab saya pernah baca. Ini sunahnya para ulama ya. Kalau pas lagi berkunjung ke rumah teman, itu yang dikeluarkan pertama kali apa? Buah. Habis buah terus air. Habis air baru makanan. Ini sunnah. Jadi buah habis buah terus air, habis air terus. Nah, di dalam ilmu kedokteran kalau nggak salah diutamakan makam apa dulu? Buah dulu. Nek awake dhewe kan gedang digeget bar madang. Ya, pencuci mulut kan biasanya gitu. Ya, tapi kalau dalam ini Masya Allah, ini menunjukkan keutamaan buah sebenarnya. Maka perbanyak buah jemaah. Maka kalau tilik orang sakit, bawa apa? Buah, jangan bawa nasi, buah dulu gitu loh. Pengennya nasi, ya udah dipesankan. Jadi buah itu Masya Allah punya keutamaan tersendiri. Dalam Al-Quran nanti banyak buah-buah yang disebutkan. Ya, ada di sana mangga. Ya, ada lagi di sana enap, anggur. Ya, apalagi? Buah tin, kurma. Bahkan sukun tuh ada. Tasdid, fatkah, kasroh, sukun. Kalau ini dari saya aja sih. Kalau sukun-sukun yang beneran tuh nggak ada. Maksudnya tidak disebutkan gitu loh. Tapi kalau kasroh, fatkah, tanwin, sukun, nah ada kan sukun gitu. Bisa saja sukun itu dulu juga pemberian nama Arab, nggak tahu deh. Gitu. Oke jamaah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya buah dalam kehidupan kita. Ternyata di surga banyak makanan diantara berupa apa? Buah. Nah, maka monggo perbanyak makan buah biar seger badannya, seger meripatnya. Itu ya, ini keutamaan buah. Oke, saya rasa ini dulu jamaah sampai di ayat berapa? 10. 10. Iya. Nisa syarodiya fi jannatin aliyah. Aku tadi loncat aku baca. Oh iya. Sampai 10 dulu ya. Fi jannatin aliyah, di tempat yang tinggi, surga yang tinggi. Nanti habis ini insyaallah kita akan bahas. Coba 11 tuh. La tasma'u fiha lagiyah. Di dalamnya tidak ada cekcok, enggak ada kalimat-kalimat yang ini yang apa bikin marah. Katanya rumah kita surga kita tapi kok sering cekcok, marah gitu. Di surga enggak ada wong padu jemaah. Gitu. Ya. Bagaimana berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di Ad-Dzikr insyaallah. Saya rasa itu jamaah, ada yang bertanyakan jamaah? Nggak dapat pahala gitu, Prof? Nggak apa-apa, Prof. Ya amin. Ya, semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada balasan yang di dunia, tapi juga tetap mengalir sampai akhirat. Gitu. Nggak usah takut. Kita harus khusnudzon kepada Allah. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi juga terus jangan juga nanti gini merasa apa ya? Ada juga kan kadang-kadang yang merasa amalanku dibales ini. Bisa saja itu bukan karena itu. Mungkin amalan-amalan sebelumnya atau yang lain gitu. Ya itu kan hanya pikiran kita langsung dibales. Tapi aslinya kayak apa? Apakah itu dari amalan kita atau dari sebelumnya atau dari keberkahan yang lain? Kita juga tidak tahu. Nih. Apa? Ya, diantaranya doa sampai. Terus sedekah yang dialamatkan orang yang meninggal sampai. Karena dia masih keluarganya apalagi. Ya, artinya di situ menjadikan kita ketika hidup ini supaya kita memperbanyak
amalan-amalan, terutama kita ketika hidup, ya, karena nanti amalan-amalan tuh kalau kita udah mati kan ibaratnya udah selesai tuh. Ya udah, mumpung kita hidup, ayo perbanyak amal. Titik tekannya di situ. Tapi nanti ada dibolehkan juga ketika ada orang sudah meninggal, tapi kan yang paling dihitung pertama kali kan amalan-amalan kita sendiri tuh. Yang lainnya kan sifatnya tambahan. Gitu. Ya makanya tetap doakan. Boleh seorang istri kemudian dia mengamalkan apa yang pernah diajarkan oleh suami. Kan berarti ilmu bermanfaat. Dulu suami ngajak dia sholat tahajud misalkan. Ya kita sholat tahajud yuk nak yuk gitu. Satu, karena Allah, karena memang itu perintah. Kemudian yang kedua, kebaikan untuk panjenengan. Ini juga menjadi jariah untuk suami yang dulu pernah ngajarin kita tahajud kayak gitu. Terus menyambung silaturahim yang pernah dijalin oleh suami dan seterusnya. Gitu ya, jadi banyak banget. Saya rasa itu saya akan bergeser. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.